Oke, balik lagi ya. Hari ini kita akan bahas namanya asam karboksilat dan ester, di mana memiliki rumus kedua zat tersebut ialah CnH2NO2. Nah, asam karboksilat itu memiliki gugus karboksil, yaitu COH. Sedangkan ester itu memiliki gugus karboalkoksi, yaitu COR. Nah, untuk asam karboksilat secara molekulnya seperti ini ya, RCOOH. Penamaannya itu ada kata asam depannya ditambahkan OH di belakangnya, ya. Nah, untuk ini untuk IUPAC ya, untuk IUPAC. Untuk trivial juga sama, ya, sama kayak ini juga. Asam, bla 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 bla, OH juga, cuman bedanya kalau IUPAC itu pakainya itu met, et, prop gitu ya. Tapi kalau di trivial itu menggunakan kata pom, aset, dan propion. Dan ingat kalau di trivial itu sendiri itu ada istilah alfa, beta, gamma, gitu ya. Ada alfa, betanya gitu, jangan lupa. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke contoh dulu ya, yang mudah dulu. Yang pertama ada H, C, O, O, H. Nah, H, C, O, O, H. Karena ada COOH, maka dia disebut dengan asam karboksilat. Berarti penamaannya adalah asam dulu. Lalu karena ada C-nya satu, maka namanya itu met. Karena dia asam karboksilat itu asam alkanoat ya. Baik. Asam alkanoat. Jadi alkana dulu, berarti meta. Metan, ibu tambahin O, OAT. Nah, asam metanoat. Ya. Yang kedua, coba kalau yang kedua ada ini CH3, COOH. Nah, ini oke, kita tulis lagi ya supaya kalian lebih paham. Ini HCOOH sering muncul di soal asam basa gitu ya. Kalau ini CH3 COOH gitu ya, cuka. Namanya itu ialah asam K2 disebut dengan eta, karena alkana jadi etan, tambahin OH jadi etanoa. Asam etanoa. Lalu berikutnya, coba kalau yang kayak gini, CH3 CH2 COOH. Ada C-nya 3, berarti ini ada COH, berarti namanya asam dulu. Asam 3 nih namanya. Berarti propan. Propan tambahan OH, jadi propano. Ya. Coba Pak sekarang yang agak beda lah, ada metodenya. Oke, kita buat gambar ya. Nah, ini berarti bisa kita sebut yaitu C2 C3 H6O2 ya. Oke, next berikutnya contoh yang berikutnya CH3 CH, ini ada CH3 di atasnya. Ini ada COOH gitu ya. Namanya apa? Nah, sama ya kayak apa tuh? Kayak yang tadi, kayak siapa? Kayak aldehid, penomoran itu dari C yang terikat pada atom O ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Lalu ini tidak masuk ke dalam struktur disebut dengan alkil. C yang 1 disebut dengan metil. Berarti penamaannya itu adalah, karena COH ya, berarti asam, berapa nih? Asam apa namanya? 2 metil propanoat. Asam 2 metil propanoat. Jadi meskipun ada metil, tetap asam itu didahulukan. Propanoat ya. Jadi asam itu didahulukan penamaannya. Oke. Nah, setelah lagi deh, setelah lagi ya. Kalau kayak gini, CH3, CH, CH3 gitu ya. Ini CH2, COOH ya.
Sama kayak tadi, penomoran dari mana? Dari sini dulu ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada alkil di sini namanya metil. Namanya adalah asam dulu ya ditulis, asam 3. Nah, 3 metil, 4 apa? Butanol. Ya, itu nama tadi, nama IUPAC ya. Sekarang kita masuk ke nama trivial. Oke, nah nama trivialnya kalau 1 namanya apa? Berarti asam Format. betul. Kalau 2 namanya asam Asetat. asetat, pakai aset ya, tambahin at di belakangnya. Kalau 3 namanya asam Propionat. propionat. Kalau ini namanya apa nih? Berarti asam apa beta? Alfa. Alfa. Karena alfa itu dimulai dari C yang terikat pada COH gitu ya. Alfa, metil, metil, Propionat. propionat. Ya. Kalau ini namanya apa nih? Asam, beta metil, nah beta ya. Beta metil butirat, butirat. Tuh. Ya. Nah, seperti itu untuk penamaan ya. Bisa diikuti ya. Oke, nah asam format ini sering ada atau dihasilkan oleh semut gitu ya. Disebut dengan semut kan formika semut ya. Kalau ini asam asetat itu dia disebut dengan cuka gitu ya. Asam cuka gitu. Kalau butirat ini disebut dengan apa nih? Asam butirat itu mentega ya, butirum kan ya. Dan lain sebagainya lah. Oke, nah silakan di SS dulu ya sama kalian. Nanti disalin lah. Ini kita ke penamaan asam karboksilat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penamaan ester supaya tidak ini ya, supaya barengan. Oke, Opa akan hapus dulu semuanya. Oke. Hapus ya. Ester mah tinggal ini aja, hanya dihapus ya, ganti sama oke. Oke. Coba kalau di ester itu nggak ada alfa beta ya, sama kayak keton dan ether gitu ya. Nah ester, oh salah pilih. Oke. Ester itu ya. Itu nama lainnya apa ester teh? Alkil alkanoat. Oke, alkil alkaloat ya. Rumus molekul rumus umumnya itu ialah R C O O R aksen ya. Nah, untuk penamaannya kalian tinggal namain gitu ya. Dari mulai alkil dulu, apakah dia metil, etil apa gitu ya. Tambahkan dia jadinya alkana, tambahkan oat ya sesuai dengan nama ini ya. Nah, kalau dia apa? Kalau dia bentuknya ini IUPAC ya, IUPAC. Kalau bentuknya trivial itu alkil, alkil, ester, ya. Ya ganti aja. Nah, contoh yang sekarang ya. Kita akan contohkan ini ada seperti ini, HCOO CH3. Apa namanya? Nah, sama halnya berbeda dengan ether gitu ya. Kalau di sini kalian perlu mengetahui yang namanya alkil itu berada pada ini. Oke. Ini namanya alkil.
Berarti segini ini adalah rumus fungsinya. Ini alkananya. Nah, sekarang kita cek namanya nih. Alkilnya apa nih? CH3 itu metil. Lalu karena HCO-nya ini C-nya 1, namanya apa? Metil Metanoat. metanoat. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya seperti ini, berarti namanya apa? Metil, ada 2 nih. Eta, no, gitu ya. Coba kalau kayak gini berarti namanya metil Propanoat. propanoat. Sama aja. Coba kalau kayak gini, CH3. Apaan dulu ini? Oh, jarang ada sih kalau kayak gini ya. Ada sih, ada. Apa namanya? Pertama, tulis dulu di sini yang ini ya, yang ujungnya. Metil dulu tulis sama kita. Nah, baru masukin yang ini. Ini berapa? 1, 2. Berarti 2 metil, apa namanya? 3. Propanoat. 3 propanoat. Ya. Gitu ya. Kalau ada seperti ini berarti metil inclus dulu yang di sini ya. Baru cabangnya di sini. Ya. Pak, nggak ada angkanya, Pak? Nggak ada. Kalau ini kan langsung cabang ya. Nah, ini gimana kalau seperti ini berarti anggaplah ini adalah CH3, CH2, CH3 ya. CH2, CH3, CH2, CH3. Berarti ini namanya 2 etil dulu. Etil. Nah, ini apa namanya nih? 3 berarti ya. 3 metil Butanoat. butanoat. Gitu ya caranya. Itu IUPAC. Nah, sekarang kalau kita tuliskan secara trivial, maka namanya ialah langsung. Ini metil, berarti ini metil. Karena ini nggak ada lagi alkil, langsung H, maka langsung namain aja. Berarti, oh iya ya, trivialnya, oh sama kayak ini ya trivialnya. Dimetil ester bukan? Hmm? Yang itu alkyl ester Pak itu. Iya, betul. Penamaannya ada 3 ternyata sini ya. Ada tiga ya. Jadi bisa pakai ester, bisa langsung pakai alfa beta seperti halnya asam karboksila. Oke, asam porbiat. Ya, itu ternyata ya di sini apa baru baca. Tapi kalau kayak gitu bisa kayak tadi ya ester tadi ya. Banyak yang membacakan gitu ester gitu ya. Kalau ini kan berarti metil ester ya. Namanya di metil ester atau kita gantilah dengan cara metil formiat gitu ya. Nah, ini metil ini satu berarti formiat ya atau format boleh ya. Nah, kalau ini namanya apa nih? Bisa dimetil ester atau apa? Metil aceta. Ya ini bisa etil metil ester atau apa namanya? Metil apa? Propionat. Propionat. Ya. Kalau ini namanya apa nih? Berarti namanya ini apa namanya? Isopropil ya. Karena kan esternya segini. Ini ester segini namanya. Berarti isopropil metil ester. Atau nama lainnya apa? Metil berapa alfa? Metil alfa ya. Alfa metil Propionat. propionat.
Tionat. Kalau ini berarti bisa jadi apa? Pertama itu ini namanya isobutil, etil, ester. Atau nama lainnya apa? Etil, apa beta? Beta. Beta, metil, Butirat. butirat. Itu ya namanya seperti itu. Itu di penamaan. Langsung kita masuk ke penama. Ini sifat itu ke reaksi ya udah ini ya. Oke, kita coba ke reaksi kimianya. Sok panggil di SS dulu ya sama kami. Reaksinya cukup banyak karena di asam karboksila itu cukup banyak ya. Reaksinya tuh lumayan. Ya lumayan nggak banyak sih, ada. Oh, kita hitung sendiri ya. Oke. Nah, kita masuk ke yang pertama adalah reaksi juga ya. Reaksi pada asam karboksila. Yang pertama itu ialah asam karboksilat ini kita nanti reaksi ionisasi ya, asam karboksilat ini AK aja lah kita singkat ya supaya nggak panjang-panjang. Berarti gimana dong kalau gitu? Nah berarti RCOOH, nah dia akan terionisasi karena dia bukan asam kuat, maka dia akan bersetimbangan ya dengan ionnya RCOO- dan H+. Gitu ya. Pertama reaksi ionisasi. Yang kedua itu adalah coba kita ganti dengan senyawanya. Kita pakai senyawa yang familiar, itu adalah CH3COOH terurai secara sebagian menjadi CH3COO- dan H+. Ya. Yang kedua, reaksinya itu adalah reaksi AK asam karboksilat dengan basa atau logam reaktif gitu ya, atau dengan Na. Nah, gimana reaksinya? Kita buat langsung saja ya. Nah, udah. Kalau dengan Na dulu deh ya, RCOOH ditambah dengan Na jadi RCOONA ditambah H2. Gitu ya. Contohnya gimana Pak kalau pakai senyawa gitu ya. Berarti CH3COOH ditambah dengan Na menjadi CH3COONA ditambah setengah H2 akan menghasilkan gas hidrogen. Nah, bagaimana dengan basa gitu ya? Karena kan dia asam, ini basa. Berarti kalau dengan basa, COH nih ya, tambahkan katakanlah apa ya? NaOH deh ya. NaOH supaya ini. Oke, nah jadinya adalah RCOONA plus H2O ya. Dua-duanya reaksi substitusi. Contoh ya, CH3COOH ditambah dengan NaOH menjadi CH3CONA dan H2O. Asam basa ya, dari sini. Oke, yang kedua. Yang ketiga, sekarang reaksinya itu kita reaksikan dengan PCl5. AK direaksikan dengan PCl5 ya PCl5 ya, PCl5 gitu ya. Nah, coba kita lihat R kita
buat seperti ini ya supaya kelihatan. OH ditambah PCl5 nanti akan menghasilkan alkana karboklorida gitu ya. R, C gitu ya. Nah, Cr-nya berpindah dengan OH gitu ya. Dan ini jadi O tambah HCl dan POCl3. Ya, guys ya. Contoh, kalau CH3COOH direaksikan dengan PCl5, maka akan menghasilkan CH3C apa? OOCL. CO, COC, CL ya. Oh, Kan O-nya satu ya, COCl iya. ditambah HCl ditambah POCl di 3. Jadi CH3C O-nya ke atas, Cl. Ya. Nah, yang berikutnya yang keempat, gimana kalau asam karboksilat itu kita reaksikan dengan NH3? Meskipun dia basa, tapi karena NH3 yang masuk, maka nantinya akan membentuk amida gitu ya. Nah, ininya R, C. Kita buat kayak gini dulu ya, supaya lebih real. Lalu tambahkan NH3. Nah, nanti ini akan masuk. Jadinya ini R, C, O, NH2. Bukan. OH-nya kan nanti ganti sama jadi H2 aja. R, C, O, NH2 tambah H2. Ini amida namanya ya. Amida itu ada NH2-nya dan dia itu ada di dalam protein. Oke. Nah, lalu contohnya gimana, Pak? Nah, contohnya kayak ini. CH3 COOH ditambah NH3 jadi apa nih? Jadi CH3 CO ONH2. NH2 tambah H2O. Ya, kurungin lah kalau kalian ingin melihat ya beda dengan O ya, bisa berikatan dengan O, kurungin aja jadi artinya dia berikatan dengan C ya. Ada dua lagi nih, bukan akan habis ya space-nya. Yang kelima itu reaksi asam karboksilat dengan alkohol. Nah, ini kita kenal dengan reaksi esterifikasi. Ya. R, C, O. Ntar lah, ini mah kita tulis di bawah ya. Di selanjutnya. Sok di SS dulu ya. Susu dulu. Ada dua, ada 4 reaksi lagi ya sebelum kita masuk dua. Oke, nah next berikutnya tadi yang kelima berarti ya. Yang kelima itu reaksi asam karboksilat dengan alkohol. R, C, O, OH ditambah dengan alkohol itu R aksen OH gitu ya. Akan menghasilkan R, C, O, apalagi? Ini H plusnya hilang ya. CO, O, OR. aksen tambah H2 Aduh, ya dalam asamnya. Ini disebut dengan reaksi esterifikasi, pembuatan ester ya. Karboksilat tambah alkohol jadi ester ya. Dan yang keenam dalam asam karboksilat itu ialah, contohnya dulu deh supaya lebih jelas. Contohnya kita punya asam asetat ya yang paling banyak reaksinya, ditambah dengan alkoholnya kita pakai etanol C2H5OH akan menghasilkan CH3COO C2H5 ditambah H2O gitu ya, disebut dengan etil etanoat.
Nah, berikutnya yang keenam itu reaksinya itu dengan Cl2 ya. Asam karboksilat ditambah dengan Cl2. Tapi dengan syarat itu pada suhu tinggi ya. Tinggi tambah katalis ya. Jadi kalau nggak dengan ini berarti nggak akan bisa terjadi ya. Nah, apa reaksinya? Reaksinya adalah R, anggap dia kita pakai CH2 ya, COH ditambahkan dengan Cl2, nanti dia dalam katalis PT ya, katalis PT dalam suhunya tinggi itu akan menjadi RCH. Nah, masuk Cl sini. Ininya COOH ditambah HCl. Jadi si C-nya Cl-nya itu akan masuk ke C alfa, gitu ya. Mana C alfa? Ini C alfa. Karena kan COH ini nggak bisa diganggu gitu ya, udah stabil, maka dia akan mengikat atom hidrogen pada C alfa. Tukeran gitu ya. Jadinya C di sini. Ya, jadi pada akan menyerang Pak Gus C alfa. Ya, kalau dia tambahkan Cl2, Br2 atau I2 gitu ya. Nah, itu reaksi pada asam karboksilat. Supaya nggak di-SS lagi. Nah, akan masuk ke reaksi pada yang namanya ester. Oke, sampai nggak di-SS dulu ya. Udah ester, pembuatan, penggunaan ya. Oke. Next, reaksi pada ester. Ya. Apa reaksinya? Nah, ester yang pertama itu ester dapat mengalami reaksi hidrolisis, gitu ya. Artinya apa? Artinya ester ini kita reaksikan dengan air. Maka ini akan menghasilkan, ini kebalikan dari acidifikasi, gitu ya. Akan menghasilkan asam karboksilat ya, RCOOH dan alkohol. Ya, tapi harus dalam keadaan asam. Kalau basah nggak bisa ya. Nah, contoh yang lain apa gimana nih contohnya? Contohnya adalah CH3COO CH2 CH3 ditambah dengan air akan menghasilkan CH3COOH plus C2H5OH ya, atau CH3 CH2O etanol ya. Nah, yang kedua, reaksinya sendiri itu adalah reaksi ester dengan basa. Apa yang terjadi? Nah, R, C, O, O, R aksen, ditambah bahasanya kita pakai NaOH ya. NaOH akan menghasilkan R, C, O, O, N, A, dan R aksen OH. Ya, akan menghasilkan tadi ya sama ya. Nah, natrium asetat nanti ya. Kalau kita contohkan CH3 COON O CH C2H5 gitu ya. Ditambah dengan NaOH, maka reaksinya akan CH3COONA plus C2H5OH. Semuanya reaksi substitusi. Oke, itu reaksi pada ester.
Nah, bagaimana kita untuk membuat ester? Nah, ini ya kau ya. Cara membuat ester itu hanya satu, yaitu melalui proses apa namanya? Esterifikasi. Apa reaksinya? Yaitu asam karboksilat ditambah dengan alkohol menghasilkan ester dan air, atau kayak gini, RCOOH ditambah R aksen OH menghasilkan RCOOR aksen plus H2 ya, dengan cara esterifikasi. Terus kegunaan ester, apa kegunaan ester? Kegunaannya itu ada pada pemberi cita rasa gitu ya. Nama itu adalah zat pemberi cita rasa atau aroma. Cita rasa atau aroma, kayak aroma apa? Aroma pisang, aroma jeruk, nanas, apel pada makanan itu ditambahkan zat ester. Ya. Oke, nah terus yang kedua itu adalah dia itu merupakan lemak dan minyak, gitu ya. Masih ingat kan asam lemak itu dibuat dari gliserol dan asam karboksilat, ya. Oke, nah itu tentang ester ya. Nah ada lagi reaksi pembuatan asam karboksilat, kita akan coba lihat. Sok gue di screenshot dulu ya. Oke, nah pembuatan asam karboksilat dan kegunaannya ya. Pembuatan asam karboksilat ya. Yang pertama itu didapat dari oksidasi alkohol primer ya, dengan oksidator kuat. Bukan ecek-ecek ya, kayak KMNO4 ya. Contoh lihat H2OH dioksidasi. Nah, oksidator kuatnya itu yang sering digunakan adalah KMNO4, itu paling kuat ya. Itu akan menghasilkan asam karboksilat. Ya. Yang kedua, caranya itu ialah dengan cara menghidrolisis alkana karbonitril. Karbonitril itu CN, berarti RCN ya. RCN. Karbonitril itu CN ya, cyanida. Nah, apa gimana nih jadinya? RCN ditambah hidrolisis, tambahin air ya, akan menghasilkan RCOOH plus NH4 plus ya, nanti O-nya 2 ya. Dan dengan kondisi ada H plus dan T-nya tinggi. Ya. Oke, nah yang berikutnya, yang ketiga, bisa dibuat juga dari hidrasi nih yang keluar kemarin di Olimpiade ya. Asetilen. Apa reaksinya Pak? Reaksinya gini. Berarti ada asetilen itu adalah alkuna ya. Nih, alkuna kita dihidrasi tambahin H2O ya. Nah, akan menghasilkan oh ya, ditambah katalis Hg katanya.
akan menghasilkan CH3COH gitu ya. Pertama itu dia jadi apa? Jadi aldehid dulu. Baru ketika dioksidasi lagi, maka dia akan menghasilkan asam karboksila. Ya. Dialkuna dihidrasi dengan air gitu ya. Akan jadi aldehid dan nantinya akan dioksidasi lagi menghasilkan asam karboksila. Atau yang keempat itu ya. Reaksi antara gas karbon monoksida dengan air. Ya. Tapi ada kondisi di sini. Apa kondisinya? Pertama itu menggunakan katalis Fe3+, Fe23, suhunya tinggi sama tekanannya tinggi. Ya. Akan menghasilkan asam formiat. Ya. Jadi asam format itu didasarkan dari CO tambah H2. Ya. Seperti itu untuk pembuatannya. Lalu apa kegunaan dari asam karboksila? Yang pertama untuk asam formiat. Kenapa asam formiat itu adalah asam yang dihasilkan pada industri-industri? Itu adalah suatu zat yang dikeluarkan oleh serangga, semut, ulat ya sebagai senjata pelindung diri gitu ya. Nah, ini digunakan untuk pertama itu desinfektan ya, karena kan dia untuk senjata pelindung diri ya, zat dia, atau sebagai zat penggumpal lateks. Lateks ya, itu getah karet ya. Tuh, getah karet. Yang kedua, ada namanya asam cuka, yaitu asam etanoat, gitu ya. Nah, ini seringkali banyak digunakan sebagai penambah ini ya, bisa di sini jadi bahan untuk pembuatan selulosa gitu ya, atau PVA gitu ya, atau bahan plastik gitu ya. Yang ketiga itu ada asam propionat, atau fungsinya juga sama dengan asam benzoat sebagai pengawet makanan. Nah, gitu ya. Itu gunaan dan juga pembuatan asam karboksila. Oke, gimana? Ada yang tanyakan Mas ini? Ada yang Aman, Pak. Oke, berarti ini ya masih ada lagi di sini nanti ada hal alkana gitu ya. Hal alkana dan lain sebagainya akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan coba latihan. Oke. Kalian yang jawab apa yang nulis ya? Biasa. Oke, Farja hadir ya Farja. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya latihan. Coba kita kita buat reaksinya ya. Yang adu deh. Asam asetat ditambah natrium hidroksida jadi apa? Berarti CH3COONA tambah H2O. Oke ya. Jadi CH3COONA ditambah H2O.
Sip. Berikutnya lagi nih ya. Kalau ada senyawa gini. Mana ya? Nah, ini strategi ya. Senyawa A direaksikan ditambah O2 akan menghasilkan senyawa B. Ya. Nah, senyawa B ditambah dengan Ag2O itu akan menjadi senyawa C. Lalu senyawa C ditambah dengan senyawa A akan menghasilkan senyawa D dan air. Siapakah A, B, C, D? Oke, pertama yang kalian familiar, apa yang familiar? Mana reaksinya? Coba. Yang A, B, B. Nah, ini Ag2O kan? Dia itu tolen ya. Berarti si B itu senyawa apa? Kalau tambahin tolen. Aldehid. 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 Jadi satu ya, B-nya tahu tadi aldehid. Berarti kalau aldehid dioksidasinya dia apa? C. Karboksilat. Asam karboksilat. Oke. Benar ya? Asam karboksilat. Nah, ditambahin A jadi O, D sama air. Oh, ini acidifikasi. Berarti A siapa A? A adalah Alkohol. alkohol dan D adalah Ester. ester. Nah, gitu ya. Soal-soalnya kayak gitu. Oke, nah berikutnya apa lagi ya? Nah, di hal akan itu nanti Bapak akan bahas adanya sintesis Wurst ya. Sintesis Wurst yang ada di soal itu ya. Ada side Z juga. Gitu. Itulah kita bahas dulu ya. Oke, coba ada soal. Coba kalian. Kalau itu, Ya, gimana? kalau waktu itu ozonolisis dibahas di mana juga? Ozonolisis itu ya dioksidasi alkohol. Sama itu apa sih? Radikal bebas. Oh, itu mah ya di apa di halo alkana ya, di halo alkana ya. Itu mah di alkan. Jadi yang di halo alkana. Ada halo alkana bisa di alkana, alkena, alkuna ada di sini. Kan ozonolisis ya dari alkena kemarin itu ya. Dipecah jadinya dua gitu ya. Nah, berarti nanti itu reaksi-reaksi tambahan, Bapak akan baca buku sendiri ya, supaya lebih lengkap lagi ya. Coba nih ada waktu 2 menit lagi ya. Kita tanya sama kalian secara pertanyaan cerita ya. Coba nih. Oh iya, isomernya belum ya kalau bahas ya. Isomer bisa ya, isomernya. Isomer pada ester dan asam karboksilat disebutnya isomer fungsi ya. Ini dari asam karboksilat dengan ester itu disebut dengan isomer fungsi. Contoh ya, kita pakai CH3COOH itu dengan CH dengan apa? Dengan kita hapus ya. Dengan isomer fungsi dengan HCOO CH3. Yang kita gambarkan CH3COOH ya ini HCOOCH3. Ada berapa C di sini nih? Ada 2 ya. C2H4O2 ya. Kalau ini berapa nih? Sama. C2H4O2. Rumus molekulnya sama, tapi bentuknya beda disebut dengan isomer fungsi. Nah, karena asam karboksat itu berada di sebelah ujung, maka yang terjadi tidak ada isomer posisi. Yang ada hanyalah isomer rangka saja. Nah, kalau ester itu juga sama, tidak ada isomer posisi ya. Yang ada adalah isomer rangka. Ya.
Oke, nah ini hampir lupa ya. Sekarang pertanyaannya adalah kalau asam propionat direaksikan dengan etanol akan jadi apa? Asam propionat ditambahkan dengan etanol jadi apa? Tuh, jawaban Itu pakai nama apa Pak Ayupeknya? iya, nama efeknya aja nggak apa. Atau Tuh, mau nama yang lain juga sama atau enggak apa nanyanya senyawanya apa? Senyawanya aja. senyawanya itu ester. Jadi ester Pak. Nanti Ester. Nah, esternya apa namanya? strukturnya tahu, cuman namanya tadi agak lupa. Oh, yaudah ini Etil apa nih propanoat, sebenarnya? Pak. Apa? Adis? Senyawa esternya etil propanoat. Etil propanoat. Kita cek ya. Ini CH3, CH2, COOH ditambah CH3 ya. CH2OH. Jadi gini, yang ini ya, ini bereaksi dengan H di sini. Jadilah H2O. Yang ini, oke, biru. Nah, yang ini itu masuk ke sini, ya. Jadilah CH3, CH2, C-nya tulis lagi. Nah, si etil tadi masuk ke sini. Tambah H2O. Namanya adalah etil propanoat. Oke. Apa dong kalau kita tuliskan secara struktur? Berarti ini adalah C3, bukan C3 ya. Karena kita ingin membuktikan adanya ester, maka esternya tulis ini nih, COO gitu ya. Nah, baru ini kita tuliskan C2H5. Ini ya. Yang pinggirnya C2H5 ya. Jadi dibuat ini bisa nanti ada soal kayak gini kan kalian jadi bisa ya. Ini yang penting tulis dulu baru kiri kanannya ditulis. Oke, soal berikutnya. Kalau butil asetat dihidrolisis jadi apa? Butil asetat dihidrolisis jadi apa? Butil asetat. Ester kan? Pasti jadi asam karboksilat dan alkohol. Siapakah asam karboksilatnya? Siapakah alkoholnya? Oh. Siapa? Alkoholnya butanol bukan, Pak? Butanol, betul. Ini apa siapa? Asam karboksilatnya siapa? Asam Sama etanoat. asetat. Asam etanol atau asetat ya. Ini berarti CH3, COO, CH2, 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 CH3 gitu ya. Ditambah air menjadi pertama asam asetat dulu. Yang kedua si butil tadi kita tuliskan menjadi butanol. Oke ya. Next, kalau alkohol primer dioksidasi jadi apa? Aldehid, Aldehid. Dioksidasi lagi jadi apa? asam karboksilat.
Oke, lagi ya. Kalau alkohol sekunder jadi apa oksidasi? Keton. Kalau alkohol tersier bisa nggak? Nggak bisa. Nggak Nggak bisa. bisa. Kalau ada senyawa CnH2NO, berarti kemungkinan senyawa apa aja di sana? CnH2NO berarti bisa aldehid atau keton. Berarti kalau kita uji Fehling positif, berarti dia siapa? Aldehid. Aldehid. Apa cirinya? Endapan merah bata. Endapan merah bata. Cu2O ya. Lalu kalau kita uji tolen, siapa yang positif? Aldehid. Apa cirinya? Cermin perak. Perak. Nah, jadi cermin P. Oke, nah hari ini kita bahas asam karboksilat dengan ester sudah beres ya. Besok Bapak akan bahas hal alkana. Kalau ada waktu Bapak bahas lagi benzen sekalian ya. Lalu next time lagi kita akan bahas materi-materi yang kita belum bahas sebelumnya. Oke, kayak tadi iodoform, ozonolisis yang kita akan coba bahas untuk senyawa karbon ya. Oke, hari ini kita cukupkan sekian. Kenapa ada gini lagi ya, jam 3, gitu ya. Jam setengah 4 ya. Kita akhiri hari ini. Terima kasih banyak untuk Fariza, Haris, Dafa, sama Matthew yang sudah hadir. Oke, semoga full karbon ya, bisa memahami semua ya. Teman yang lain akan kasih link videonya saja ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat mencari takjil ya. Dan selamat menekan ibadah puasa. Oke, Pak akhiri teman hari ini dengan alhamdulillah ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap, Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Pak.